warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Alia Rahma. Di modul keempat ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan dan basic Cisco. Nah, seperti yang teman-teman sudah tahu di video-video sebelumnya, saya sering menggunakan yaitu aplikasi Cisco Packet Tracer untuk pengimplementasiannya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasarnya seperti configuration teori dan implementasinya. Nah, kita masuk ke slide pertama, yaitu saya akan sedikit merekap tentang komponen-komponen utama yang terdapat pada remote Cisco. Seperti yang pertama yaitu ada switch atau router, yaitu komponen utamanya. Lalu yang kedua ada laptop atau PC, yaitu untuk mengakses. Yang ketiga ada kabel konsol, yaitu untuk menghubungkan. Dan yang terakhir ada port konsol, yaitu untuk mengakses dan menghubungkan. Nah, seperti yang sudah kita lihat di foto ini, yaitu terdapat ada kabel konsol ya yang saling terhubung antara PC dan antara laptop dan switch. Nah, di switch ini juga terhubung ke terminal, di mana terminal ini berfungsi untuk menyalakan dan agar bisa digunakan. Nah, di sini juga ada putih, di mana putih ini adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk meremote Cisco. Nah, selanjutnya kita masuk ke basic configuration, di mana di basic configuration ini memiliki beberapa jenis ya. Seperti yang pertama yaitu ada user exec mode, di mana user exec mode ini ialah awalan saat kita masuk ke Cisco. Nah, pengertian dari user exec mode ini juga yaitu perintah dasar atau tidak bisa dikonfigurasi. Tanda promptnya adalah seperti switch, tanda seperti ini. Nah, switch ini juga adalah hostname atau nama perangkat yang sebenarnya bisa kita ganti ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke mode yang selanjutnya, di user exec mode ini juga kita bisa memakai perintah yaitu enable untuk melanjutkan ke mode yang selanjutnya, yaitu yang kedua modenya adalah privilege exec mode, di mana privilege exec mode ini adalah perintah penting seperti show running config, yaitu masuk dari user mode dengan enable. Nah, tanda promptnya adalah switch pagar. Selanjutnya kita masuk ke global configuration mode, yaitu tempat untuk konfigurasi sistem umum, seperti tanda promptnya adalah switch di dalam kurung config pagar. Nah, selanjutnya kita masuk ke sub configuration mode, di mana misalnya switch dalam kurung config if ini untuk interface, atau switch config line untuk konfigurasi lain, yaitu mengatur akses dan koneksi ke perangkat. Nah, config if ini ialah configuration interface ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke basic config, di mana di basic config ini yaitu ada nama host, password enable, dan banner. Nah, yang pertama yaitu konfigurasi nama host, di mana yang sudah saya bahas tadi yaitu contohnya yaitu switch ini kita bisa merubah namanya atau merubah hostname-nya, yaitu menjadi SW ini karena memasukkan perintah hostname. Nah, jadi untuk merubah hostname-nya itu kita memasukkan perintah yaitu hostname, lalu kita masukkan hostname apa yang sesuai dengan kita atau yang kita inginkan. Nah, lalu yang kedua ada konfigurasi password enable. Nah, bisa dilihat hostname-nya sudah berubah ya teman-teman secara otomatis. Nah, bagaimana cara memasukkan passwordnya? Yaitu dengan menggunakan perintah enable secrets, lalu masukkan passwordnya yang kita inginkan. Nah, yang ketiga ada configuration message of the day atau banner, yaitu akses hanya untuk administrator jaringan. Contohnya, saat ada seseorang yang ingin masuk ke perangkat kita, lalu dan apabila saat memasukkan passwordnya salah atau kurang tepat, itu akan muncul tulisan akses hanya untuk administrator jaringan. Jadi kesimpulannya adalah tidak sembarang orang bisa mengakses perangkat kita apabila kita menggunakan konfigurasi message of the day. Nah, selanjutnya ada konfigurasi password console, di mana password console ini berbeda dengan
password enable ya, karena password enable ini termasuk ke mode privilege, sedangkan password console ini termasuk ke untuk mengamankannya. Nah, lanjut kita ke konfigurasi password VTY, telnet atau SSH. Gimana konfigurasi VTY ini berfungsi untuk mengamankan akses perangkat. Nah, di sini juga kita bisa menyimpan konfigurasinya melalui perintah yaitu write memory atau copy running config startup config. Nah, selanjutnya kita bisa mengecek konfigurasinya. Yang pertama kita cek status interface-nya menggunakan perintah itu show IP interface brief. Yang kedua cek konfigurasi aktif. Nah, di mana kita bisa tahu konfigurasi mana sih yang sedang berjalan atau yang sedang aktif itu dengan menggunakan perintah show running config. Nah, yang ketiga yaitu cek password atau tersandi yaitu menggunakan show startup config. Nah, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi IP address, di mana konfigurasi interface dan IP address ini pada router atau switch layer 3 yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya saya akan mengimplementasikan basic Cisco ini di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan langsung menggunakan satu routernya bebas dan satu switch. Nah, bagaimana cara mengkonfigurasikannya, yaitu klik router, lalu kita masuk ke mode CLI. Di sini kita ketik no. Nah, sampai muncul tulisan router ya. Kalau sudah muncul tulisan router, berarti itu tandanya kita sudah masuk ke mode yang pertama, yaitu user exec mode. Nah, untuk lanjut ke mode yang selanjutnya, kita harus menggunakan perintah enable. Nah, di mana di sini kita bisa menggunakan 2 atau 3 huruf saja ya. Lalu enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke privilege exec mode. Untuk kita masuk ke global configuration, kita harus menggunakan perintah config terminal. Nah, sesudah itu kita akan coba mengganti nama perangkatnya, yaitu yang router ini kita akan ganti menggunakan perintah yaitu hostname router 2. Lalu kita enter. Nah, ini hostname-nya akan berubah secara otomatis. Lalu kita akan memasukkan password, yaitu dengan menggunakan perintah enable secret 111.09. Ini contohnya. Nah, lanjut. Sebelum kita memasukkan IP address, itu tidak akan langsung menyala ya. Jadi kita harus memasukkan perintah interface. Interface FA 0/0. Kenapa 0/0? Karena sedang berada di router ya. Selanjutnya kita jangan lupa untuk menyalakan, yaitu dengan cara memasukkan perintah yaitu no shutdown. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita bisa kita bisa memasukkan IP address ya. Contohnya 167.12.1. Nah, ini berarti sudah bisa ya. Nah, kita akan langsung mencoba menggunakan switch 3 atau multi-layer switch ya, yang ini. Kita akan menggunakan CLI. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita ketik no sampai muncul switch, lalu kita masukkan perintah enable, lalu kita akan memasukkan configuration terminal. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan masukkan interface-nya. Interface FA 0/1. Kenapa 0/1? Karena kita berada di switch.
Kalau di router itu tadi kan menggunakan 0/0. Nah, di switch ini kita akan menggunakan 0/1. Nah, lanjut. Kita akan memasukkan perintah exit. Nah, di sini kita akan menggunakan enter VLAN 10 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, karena di switch yang satunya belum dikonfigurasikan, maka kita akan konfigurasikan terlebih dahulu. Kita klik switch, lalu masuk ke CLI, kita enter sampai muncul switch, kita masukkan enable, terus configuration terminal, dan kita masukkan VLAN. Tadi VLAN-nya berapa? Yaitu 10. Nah, lalu kita masukkan 10. Nah, kalau sudah seperti ini, kan semuanya sudah dikonfigurasikan. Kita kembali ke router. Nah, di sini karena kita sudah memasukkan IP address, kita akan memasukkan perintah yaitu exit. Nah, sesudah exit kita akan memasukkan interface-nya. Interface EPA 0/0 karena kita berada di router. Nah, lalu kita jangan lupa masukkan VLAN-nya. Tadi VLAN-nya adalah 10, maka jangan lupa kita menggunakan titik 10. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita akan memasukkan perintah encapsulation. Kita masukkan lagi encapsulation. Dulu kita masukkan lagi 10. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung memasukkan IP address-nya ya, yaitu 10. Nah, kalau sudah seperti ini, itu tandanya sudah beres ya konfigurasinya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.